told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake. Hasil Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, di mana GS Chalters yang tak diperkuat musuh besar Megawati Hangestri menelan kekalahan atas Expressway Highpass. Pertandingan seru antara GS Chalters versus Expressway Highpass di laga terakhir putaran pertama Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 telah selesai digelar pada Minggu, 10 November 2024, sore waktu Indonesia Barat. Hasilnya sang tuan rumah dipaksa menanggung malu setelah kalah dari tim tamu Highpass lewat skor 1-3, 27-25, 21-25, 16, 21 dan 22-25, di Seoul Jangchung Gymnasium, Korea Selatan. GS Chalters memang cukup kesulitan apalagi absennya musuh besar Megawati Hangestri yakni Giselle Silva karena mengalami cedera ringan. Sejak awal sang tuan rumah memang mendapatkan perlawanan dari tim yang diperkuat oleh Kang Sofi dan kawan-kawan. Namun mereka akhirnya berhasil meraih kemenangan lewat skor tipis 1-0 yakni unggul 27-25 di set pertama. Sayangnya keunggulan tersebut tak mampu dipertahankan pada set selanjutnya, karena mereka kecolongan atas lawannya. Highpass langsung tancap gas demi bisa menyamakan kedudukan, upaya tersebut ternyata membuahkan hasil manis. Sementara itu, Hwaseong IBK Altos meraih hasil manis dalam lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 yang bergulir pada hari ini, Sabtu, 9 November 2024. Penampilan solid ditunjukkan pasukan IBK Altos saat bertandang ke markas tim Gwangju I-Pepper Savings Band dalam lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. IBK Altos memang straight set atau 3 set langsung atas I-Pepper Savings Band dengan skor 3-0, 25, 21, 25, 13, 25, 15. Dengan kemenangan ini, IBK Altos mendapatkan tambahan 3 poin untuk berada di peringkat ketiga dengan total 10 poin. IBK Altos menggeser tim yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dari zona playoff. Pertandingan set pertama tampak berimbang di mana I-Pepper Savings Band berhasil melancarkan serangan-serangan tajamnya. Victoria dan Chak selaku andalan IBK Altos mampu memberikan perbedaan di lini serang mereka yang mulai nyaman. Memasuki akhir set pertama mantan Kapten Red Sparks Lee So yang diturunkan pelatih Kim Ho Chol untuk menghadirkan warna baru dalam serangan IBK Altos. IBK Altos pun menutup perlawanan I-Pepper Savings Band yang dimotori Taylor Fricciano dengan skor 25-21. Menginjak set kedua, dominasi masih ditunjukkan IBK Altos meski bertindak sebagai tim tamu. Lesatan servis AC dari Dancak membuat I-Pepper Savings Band tertinggal dengan skor telak 11-1. Tim yang dilatih oleh Chang Soyeon itu sempat mendapatkan momentum untuk meraih poin beruntun dan mengejar IBK Altos. Akan tetapi, sebuah spike dari Kim Hae-jin mengakhiri perlawanan I-Pepper Savings Band pada set kedua dengan skor 21-13. Set ketiga, upaya dari I-Pepper Savings Band masih terhalang oleh solidnya blocking dari Lee Juah. Tak ingin tertinggal jauh, tuan rumah pun langsung berupaya mengejar melalui angka yang didapat Taylor Fricciano dengan spike-nya. Ancaman I-Pepper Savings Band semakin nyata saat blocking dari Lee Won-jeng membuat poin menjadi sama kuat. Momentum itu tidak bertahan lama, IBK Altos kembali unggul setelah servis dari Fricciano hanya membentur net. Kedua tim tersebut saling bergantian mencetak angka sebelum akhirnya Lee Juah membuat IBK Altos mendapatkan momentumnya lagi. Lini pertahanan yang tidak padu dari para pemain I-Pepper Savings Band membuat IBK Altos semakin mudah dalam mendulang poin. Momentum IBK Altos terhenti setelah Dancak melancarkan placing yang kurang akurat. Pemain asal Ukraina tersebut berhasil menebus kesalahannya saat spike apiknya membuat I-Pepper Savings Band kewalahan. Tim asal kota Gwangju itu mulai mendekati IBK Altos setelah quick dari Yu Sang menghasilkan satu angka.
Memasuki poin-poin tua set ketiga, lini pertahanan Pepper Savings Bank dibuat kewalahan oleh gempuran Dancak. Tanpa kesulitan berarti, IBK Altos menuntaskan perlawanan Pepper Savings Bank pada set ketiga dengan skor 25-15. Kapten Red Sparks Yeum Hyeseon akhirnya angkat bicara soal perkataan pelatih Ko Hye-jin yang memujinya ketimbang Megawati Hangestri. Menurut Yeum Hyeseon, Megawati Hangestri lebih layak untuk menyandang pujian tersebut setelah dianugerahi sebagai MVP untuk Red Sparks di Liga Voli Korea. Seperti diketahui, Megawati Hangestri menandai comeback-nya di Liga Voli Korea dengan membawa Red Sparks juara Taichung Formosa Taipei Cup dan runner-up Kovo Cup. Bukan cuma itu, Megawati Hangestri juga langsung bersaing di jajaran teratas pencetak skor terbanyak Liga Voli Korea dengan total 90 poin dari 4 pertandingan. Kepastian itu didapat setelah Red Sparks menang telak atas Haipas dengan skor 3-0, 25-22, 29-27, dan 25-21 dalam lanjutan laga keempat Liga Voli Korea. Hasil ini membawa Red Sparks untuk sementara bertengger di posisi ketiga klasemen V-League 2024-2025 dengan 3 kali kemenangan dan sekali kalah. Kemenangan diraih Red Sparks saat berhadapan dengan GS Chalters, Peppers, dan Haipas, sedangkan satu-satunya kekalahan diterima dari IBK Altos. Kemenangan Red Sparks atas Haipas menjadi berkah bagi Megawati Hangestri yang dianugerahi gelar MVP usai koleksi 23 poin dengan tingkat serangan sukses mencapai 56,10%. Tak ingin menghilangkan kontribusi rekan-rekannya, Megawati Hangestri mengatakan jika Kapten Red Sparks Yeum Hyeseon menjadi sosok penting dalam keberhasilannya meraih MVP. Awalnya, Megawati Hangestri menyadari kalau performanya saat Red Sparks dikalahkan IBK Altos kurang terlalu baik, sehingga dia bertekad menebus kesalahannya itu. Saya membuat banyak kesalahan di pertandingan terakhir, versus IBK Altos, dan tidak membantu tim. Saya berlatih keras untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Hasilnya, tim bekerja sama dengan baik, kata Megawati Hangestri. Sementara itu, pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, memberikan komentarnya seusai anak asuhnya kalah dari Hyundai Hillstatte, Jumat, 8 November 2024. Red Sparks yang diperkuat Megawati menelan kekalahan di kandangnya sendiri. Dalam laga yang berlangsung di Chungmu Gymnasium, Red Sparks harus mengakui keunggulan Hyundai Hillstatte selaku sang juara bertahan. Red Sparks kalah dengan skor akhir 1-3, Desember 25, 29-27, 22-25, 37-39. Jika menilik pertandingan tadi, Red Sparks sejatinya punya peluang untuk melanjutkan pertandingan sampai set kelima. Duel alot tersaji di set keempat, sebanyak 14 DUC mewarnai set keempat hingga pada akhirnya dimenangkan oleh Hyundai Hillstatte. Karena memang, Megawati tampil apik dengan mencetak poin terbanyak bagi Red Sparks dengan 34 angka. Megawati bahkan keluar sebagai pencetak poin terbanyak, raihan Megawati sama banyaknya dengan Laifitia Momabasoko yang juga mencetak 34 poin untuk Hyundai Hillstatte. Ko Hye-jin lantas memberikan sorotan kepada Jung Ho-yang dan Vanja Bukilik. Ko Hye-jin menilai jika Jung Ho-yang dan Vanja Bukilik tampil buruk. Jung Ho-yang baru saja mengalami hari yang buruk. Pada akhirnya, tidak mudah jika tidak diperforma yang semestinya. Kami perlu mempersiapkan lebih banyak lagi. Penerimaan Bukilik terkadang bagus dan terkadang tidak. Namun saya harap ada perbedaan di permainan berikutnya, ujar Ko Hye-jin. Di sisi lain, Ko Hye-jin tak sungkan melontarkan pujian kepada Hyundai Hillstatte. Menurutnya, Hyundai Hillstatte memiliki keterampilan organisasi yang baik. Sementara Red Sparks justru banyak melakukan kesalahan sendiri. Ko Hye-jin sadar akan tugas berat yang menantinya, ia berharap bisa bermain lebih bagus di pertandingan selanjutnya.